Apa hubungannya kemudian kita ini diperintahkan berjalan, kita itu diperintahkan untuk dolin. Mengapa pada kebanyakan ayat itu kemudian ditutup dengan orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang mempersekutukan Allah? Karena hilinge metune omah itu kemudian tidak sesuai dengan syariat. Bungkul lho, wong kabeh di sini. Bungkul niku. Sampai kula ngeten, ya Allah, sakmene akeh wong sumpek sak Surabaya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati para segenap pimpinan dan juga para karyawan Oma Estate rahimakumullah, semoga panjenengan semua, kita semua tansah pinaringan ridha dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah pertemuan kali kedua kita, yang mana kemarin kita ngaji mengawali di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini yang kedua, kita belum bisa masuk dalam pembahasan kitab ya. Jadi saya nggak tahu konsepnya itu sebetulnya tematik atau kitab, saya nggak tahu. Terus pun di asli ini konsep ini bebas mawon. Tematik. Oh, iya sembarang guys. Seperti ngaji kata dia. Ngaji riyen. Oke. Jadi sebetulnya kalau konsep kita yang gambaran saya itu ini bukan pengajian. Kalau konsep yang saya tawarkan itu kajian, nah, bukan pengajian. Jadi benten ya mirip-mirip tapi ada bedanya gitu. Jadi kalau pengajian itu ya lebih kepada umum saja. Ya lek bahasa kula begejekan. Jadi pengajian begejekan, ya buatan begejekan, tapi artinya lebih santai gitu. Tapi kalau kajian itu kita lebih serius dalam hal mempelajari ilmu, gitu. Makanya sebetulnya harapan saya itu ya sing melu kajian, ya gak kosongan, gitu. Ya mbuh ono sing dicatet popo ngoten lah. Harapannya tadi nopo, karena apa? Ilmu itu seperti seperti hewan liar. Nek gak ditaleni ilang. Nggih kados misalnya disampaikan sekarang, koyo iya mantuk-mantuk, ya toh. Mari mangan soto, mari mangan rawon, ilang wisan. Lali wisan. Jangankan yang mendengarkan, sing ngomong ya iso lali. Kira-kira 2 minggu wingi ngomong apa wis lali wisan. Sudah tidak ingat lagi dengan pembahasan apa. Makanya kemudian nextnya harapan saya gitu ya ada yang dicatat gitu. Terutama yang paling penting adalah seorang thalib, seorang pelajar atau penuntut ilmu itu ada sesuatu hal yang selain dicatat juga ditanyakan. Nah ini penting. Ojo sampai mari ngono wis pokoke teko lungguh wis sembarang lah ngoten. Jadi kira-kira itu ada yang ditanyakan gitu. Jadi sudah prepare. Urusan nanti kemudian saya nggak bisa jawab ya nanti dibuat PR ya, gitu. Dibuat PR nanti dijawab di kemudian hari. Nah kemudian pertemuan kita yang kita saat ini adalah tentang refreshing ya, tentang refreshing. Lek bahasa lari sakniki niku healing ya, healing. Ini saya di request nggak boleh pakai bahasa Jawa masalahnya, kudu bahasa Indonesia. Sulit bagi saya ngomong bahasa Indonesia. Campur-campur gitu. Saya iso deh ya. Gitu, saya di mix aja. Di mix aja. Sing gak iso bahasa Madura aku gak iso. Iso sekenik. Jadi kita membahas tentang refreshing sebetulnya. Kalau healing itu lebih kepada bahasa psikologi, itu lebih kepada mental health ya. Jadi yang dimaksud adalah refreshing atau traveling
atau jalan-jalan, piknik, tapi bahasa milenial sekarang itu disebut dengan healing niku wow. Pokoknya metu omah lah, intinya niku metu omah. Gitu. Terus kemudian terus pundi? Apakah kemudian di dalam Islam itu ada anjurannya apa tidak sih? Traveling atau healing itu sebetulnya. Ya jenenge wong menungso nyambut gawe sumpek. Sedangkan kayak umumnya nih kayak nggak ngerti lek sing temriki, nggak tahu kalau yang di sini itu biasanya kalau yang bapak-bapak atau yang ibu-ibu yang kerja itu ya biasanya ya kalau weekend itu sing jenenge prei iku ya nang omah biasa pikirane. Jenenge prei iku istirahat nang omah. Tapi sing nang omah ya sampean kan wis nyambut gawe 6 dina. Lho mumpung prei ayo metu lho kan ngoten. Dadi sing kerja iku prei pengen nang omah, sing nang omah mumpung sampean libur, ayo metu lah. Ini biasanya di dalam rumah tangga iku ekere perkara ini. Lek sing bujang-bujang sing gak relate sing bujang-bujang. Allah saya lek sing bujang-bujang. Ben bengi ya aman wis. Ya. Jadi yang rumah tangga ini biasanya gitu biasa aja. Tapi ya nggak tahu kalau yang di sini kira-kira begitu atau enggak. Atau malah bapake malah sing wis ngereng ya. Pokok dino iki minggu iki pekan pertama iki ade nang kene, pekan kedua nang kene. Apa meneh anake sudah di pondok semua misalkan. Garek wong loro tok iki lha apa gabut kan. Gak tahu mau ngapain. Wis akhirnya healing ya ben pekan gitu. Nah, di Al-Qur'an itu banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang traveling atau perjalanan ini. Setidaknya disebutkan itu 13 kali. 13 kali di dalam Al-Qur'an. Agak banyak. Yang pertama itu pada surat Mulk ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan kemudian dijadikan itu bumi itu mudah bagi kamu untuk kemudian maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Mulk ini itu redaksinya adalah famshu. Famshu itu adalah berjalan, masya yamshi. Sedangkan 12 ayat yang lainnya itu redaksinya bukan famshu, tapi afalam yasiru fil ard. Yasiru. Saro yasro. Saro yasro itu ya mirip-mirip dengan masyayamshi, berjalan. Intinya itu ya pokoknya metu omah. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala ini hampir semuanya ayatnya itu afalam yasiru fil ardi. Awalam yasiru fil ardi. Jadi kemudian kita itu apa ya? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di muka bumi ini. Nah, berjalannya nggak mau berjalan tok. Yang menarik adalah pada hampir kebanyakan ayat yang disebutkan itu, di 12 ayat itu, di depannya itu afalam yasiru fil ardi. Tapi ditutup dengan ayat itu rata-rata dengan akibatul mukadzibin. Kemudian aktsaruhum musyrikin, anfusahum yadzlimun. Jadi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian pokoknya orang-orang yang musyrik. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya kemudian kita ini diperintahkan berjalan, kita itu diperintahkan untuk dolin, diperintahkan untuk kemudian apa ya, berkelana, ya healing nih wow. Tapi mengapa pada kebanyakan ayat itu kemudian ditutup dengan orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang mempersekutukan Allah? Karena healingnya metune omah itu kemudian tidak sesuai dengan syariat. Yes pokoknya metu omah ae. Mari ngono yes umumnya orang kala itu nggih. Ya mari ngoten ya mabuk, ya wis pokoknya maksiat lah. Pokoknya maksiat gitu. Makanya kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kulsiru fil ardi tsumma unzuru. Pada ayat yang lain juga redaksinya sama, tsumma unzuru atau fanzuru, maka perhatikanlah. Maka
perhatikanlah. Maka kemudian terus ya nopo? Apakah kita ini nggak boleh? Boleh. Keluarlah dari rumah, kemudian refreshing lah, healing lah. Jenenge orang nyambut gawe. Orang yang bekerja itu ya sumpek. Apalagi kemudian wis kerja 5 hari atau 6 hari, ya berbagai target, berbagai apa itu namanya, ya tugas-tugas pekerjaan yang sangat banyak, pasti sumpek. Sing dinteni iku ya dina Sabtu karo Ahad, dina Minggu. Meskipun kalau saya beberapa kali Sabtu malam gitu motoran sama istri saya keliling Surabaya, ngeluh wesan. Ngeluh napa? Kabeh panggone iku wis kebek. Sak pinggir-pinggir kali niku kebek. Bungkul lho, wong kabeh isine. Bungkul niku. Sampai kula ngeten, ya Allah, sakmene akeh wong sumpek sak Surabaya nih. Gitu. Terus coba aja dengan cek. Niku pinggir-pinggir kali niku napa kula gak ngerti jenenge kali napa. Pokoke sepanjang niku iku nggih kali Mas ya mana itu pokoknya banyak wis. Ya Allah, wis gak enom gak tuwek yo ngajak anake cilik-cilik padahal tak delok nang bungkul yo gak lapo-lapo. Yo gak ono apa-apa. Padahal ngono lek cara nang omah yo ngobrol nang omah kan iso asline. Tapi gini ku, ya karena mencari suasana baru, meskipun suasananya gak baru-baru amat, tambah sumpek tambahan. Tapi ya itulah yang dicari. Kemudian mencari tempat yang wis pokoknya metu omah, senajan mari ngono nang kono ya gak lapo-lapo. Tak delok nggih nom-noman misale karo anake nang pinggir kali niku teng trotoar. Ya wis mek ngobrol, ya malah anake HP-an, bapake HP-an pindah nggon iki. Pindah nggon HP-an. Ya enggak apa-apa, itu yang dicari memang. Apalagi misale bojo-bojo di panjenengan misale. Lek apa namanya? Sing pasangan muda, iso metu nang Indomaret ngono wis refreshing wisan. Metu nang Indomaret. Nah Alfamart ngono wis refreshing, iso nang pasar, refreshing. Maka kemudian bolehlah kemudian kita itu keluar dari rumah untuk berjalan, untuk healing, untuk traveling. Kemudian ada klausul yang harus kita perhatikan. Terus lapo ae kira-kira nek wis traveling itu, lek wis healing. Traveling atau healing itu enggak selalu bayangan kita itu apa kudu ngetekno dhuwit sing akeh atau kudu sing adoh, mboten. Nggih seperti niku wau. Yang barangkali malam Minggu sekedar di Bungkul atau di mana atau hari Ahadnya ke Trawas apa nang Pacet. Pokoknya ya sekedar pokoknya metu quality time bersama keluarga itu aja. Enggak terus kemudian wah kudu nang Singapura, wah kudu nang Thailand. Enggak gitu. Enggak selalu begitu bayangannya itu. Kemudian yang utama yang kita lakukan ketika kita keluar dari rumah itu adalah tafakkur atau biasa kita sebut dengan tadabbur. Tafakkur atau tadabbur. Kita berpikir tentang penciptaan Allah, tentang ayat min ayatillah, ayatun kauniyah. Apa itu? Kalau yang kemarin baru kemarin atau berapa 2 hari yang lalu ya, tentang perdebatan seorang guru dengan seorang itu tentang apa itu wujudullah, tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu wujud napa mboten? Allah niku wujud napa mboten? Nggih, Pak, Bu. Allah niku wujud napa mboten? Balik pada iki kajine iki. Allah wujud kidamba kok. Nah, itu kan Allah wujud. Allah itu wujud, tapi wujudnya kaya apa? Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Itu sudah akal kita sangat terbatas. Akal kita sangat terbatas. Tapi akal kita itu kadang-kadang kalah karo netizen. Kalah karo netizen. Ono kiai, ono profesor, wis sekolah 40 tahun, menggeluti dunia fikih, dunia tafsir di dalam dunianya. Kalahnya karo netizen, Pak. Kalahnya karo netizen. Misalnya panjenengan arsitek sipil ya, kuliah terus kemudian berpengalaman di bidangnya berpuluh-puluh tahun. Kalahnya kalau sinten? Karo netizen. Pokoknya apapun hasil karyane panjenengan atau pendapatnya panjenengan kok wis didele nang
media sosial, didelek TikTok, didelek Instagram, kalah ya karo netizen. Wis pasti luwih pinter netizen. Padahal sing sekolah arsitek awake dhewe, sing sekolah sipil awake dhewe, pengalaman kabeh banyak sekali bangunan, banyak sekali rumah kita mengerjakan. Dhek lo nata botoe gak iso. Nata botoe gak iso. Saking pernah saya bangun rumah saya itu, saking pengen ngirite sampai delok YouTube, Pak. Delok YouTube tutorial masang boto. Oh, mek ngene tok. Mulai tak praktekno. Gak kelet, Pak. gak kelet. Lah masang napa? Biaya tukang sedino 150 gitu. Biaya tukang 150. Wah, eman. Nyambut gawe bayaran 100. Dadi lak dino iku bayar tukang minus 50. Minus 50 kan? Belum kulinya. Gitu. Nah, timbangannya kayak gini wis tak ndelok YouTube ae lah. Lihat YouTube tutorial YouTube. Oh, gampang mek ngene tok. Tibake pas dipraktekno ora ke. Nah, itu karena apa? Barokahe wong kemeru. Makanya menghadapi netizen itu harus super sabar. Kita yang ahli, kita yang tahu tapi kalah karo netizen. Koyok-koyok iso, koyok-koyok gampang. Makanya kemudian ketika kita keluar rumah mentadabburi, berpikir akan ayatillah, min ayatillah, tanda-tanda sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita bisa melihat daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya kita nggak bisa lihat. Misalnya ada ayat yang menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Apakah kemudian kita bayangkan Allah itu kemudian di atas arsy itu kayak saya begini atau kayak panjenengan duduk seperti ini bersila? Tidak bisa. Karena apa? Akal kita, rasio kita itu ya taunya istawa, bahwa singgah itu ya duduk begini. Padahal menurut Allah ya bisa jadi yang lain. Maka gak nutut utek awake dhewe ketika kemudian mensifati sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya kemudian bisa melihat daripada apa itu? Sifat daripada ayat-ayat, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini kok misalnya hilingi nang Bromo misalnya, atau nang Terawas, atau nang Tretes, delok gunung, delok air terjun, nang Delundung misalnya. Nah, itu yang dilihat kan bersyukur, mentadaburi. Kok iso Gusti Allah nyiptakno kaya ngene iki. Ae dhewe nang omah isoke mek gawe kolam iwak misalnya. Gawe kolaman. Ya gak persis, pasti gak persis. Tapi setidaknya apa? Kemudian membayangkan di ayat Al-Qur'an itu sangat banyak kemudian dikisahkan di surga itu kita itu berjalan di atas air, gemercik suara air. Kemudian dibayangno mungkin koyok ngene akhirnya napa gawe taman-tamanan nang omah. Ana iwake, ana suara banyu. Apa kira-kira nang surga koyok ngono? Ya jelas enggak. Jelas enggak, yaitu hanya apa? Imajinasi kita sebagai manusia. Ya batasnya mek iku tok. Hanya itu saja. Lah kemudian kita makhluk sing sekolahnya kadang-kadang IPK-ne piro? 2, sekian. Ya toh. Ngelawan menungso sing IPK-ne papate gak iso. Apalagi kate melawan Allah yang Jalla Jalaluh. Enggak bisa. Makanya kemudian salah satu ayat yang fenomenal sekali itu pada suratul Isra, ayat pertama pada pembukaan suratul Isra juz 15 itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ayat ini Pak, Bu, ini adalah ayat penghibur untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu di dalam hidupnya dekengannya apa itu? Dekengan pusat, bukan.
Artinya yang menjadi backingan orang dalamnya Kanjeng Nabi Muhammad niku sinten? Adalah Sayyidah Khadijah dan pamannya Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Abdul Muthalib. Ditinggal mati pamannya, ditinggal mati istrinya. Akhirnya turun ayat la takhaf wa la tahzan. Sedih sak sedih-sedih. Sedih sak sedih-sedih. Karena apa? Selama ini yang menghibur, selama ini yang membackup Kanjeng Nabi itu adalah dua orang ini. Bukan hanya kemudian mek dikancani tok, tapi ya metu duwite, cair bondone. Tapi kemudian backupnya habis, backupnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih. Kemudian apa? Ya ini tadi, diperjalankan subhanalladzi asra. Sama dengan ayat-ayat yang lainnya. Kul siru dengan asal kata yang sama. Saro yasiru. Subhanalladzi asra sama. Kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihibur. Kanjeng Nabi sedih, Kanjeng Nabi galau. Kemudian dijak traveling. Tapi dijak traveling enggak macam-macam, enggak kaleng-kaleng, gitu. Enggak terima mek nang Trawas nang Bromo, tapi teko minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dijak traveling, Pak, numpak buruk. Gitu. Travelingnya Nabi Muhammad itu yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala dihibur. Mari ditinggal oleh orang-orang terkasihnya, kemudian diajak traveling. Travelingnya nggak main-main. Kemudian ketika beliau Isra dan kemudian mau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diumbah atine. Gitu. Ada peristiwa mencuci hati, pen resik. Kemudian apa? Supaya siap. Bukan hanya jasadnya, tapi ruhnya siap kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hakikatnya kemudian kita refreshing atau kemudian healing. Jadi refreshingnya kita atau healingnya kita, keluar rumahnya kita, yo gak kudu adoh senajan mek nang Bungkul atau senajan mek nang Kalimas atau kemanapun, itu ada nilainya. Gak cuman mung sekedar jajan, tapi ada nilai ibadahnya. Misalnya ngeten, misalnya gampangnya ngeten. Ayo, apa misalnya, kalau kita melihat dari sisi POV-nya orang yang konsumtif, ya isoe berarti kita orang yang boros. Misalnya panjenengan, ya jenenge wong kerja, orang kerja, gaji misalnya ya terbatas, wong cicilannya akeh misalnya, kan ya mesti ono hitung-hitungane. Oh ya Mas healing ojo ben minggu rek misalnya, ono hitung-hitungane. Ya, tapi namanya bojo gak mau tahu. Pokoknya aku tahunya aku di rumah wis bosen. Pokoknya apa carane? Hari Ahad, weekend harus keluar misalnya. Lah kalau POV-nya dari sisi ekonomi, sampai ojo boros ta. Dadi wong wedok kok gak iso, misalnya ngono. Tambah gelut tambahan. tambah gelut. Itu POV dari orang yang kemudian dianggap konsumtif. Tapi bisa dibalik. Loh, ayo awake jajan, kemudian menghidupkan ekonomi. Sodako gitu. Apalagi sekarang kalau kita lihat di TikTok atau di Instagram itu sudah ada apa itu analisis resesi ekonomi misalnya. Tambah wong wedi gak jajan, tambah wong wedi gak dolin, ya tambah resesi tambahan. Wis mending metu pisan. Mending keluar sekalian. Supaya apa? Ya enggak terjadi resesi. Nawa itu sodako. Bahkan kemarin saya lihat di Jalan Genteng itu sekedar ciloknya waris, cilok pinggir dalan. Sampai saya mikir gini, iki apa korno, ya iki pikiran elek saya, iki apa korno gak kuat tuku seafood baru tuku iki cilok ya. Jadi seafoodnya rame, ciloknya yo rame sekali. Terus yang tuku, yang beli itu ya orang-orang besar, bukan anak kecil-kecil, bukan muda-muda, orang tua-tua. Iki jane piye jane? Apa gak kuat, apa wis bosen dengan seafood akhirnya jajan cilok, macam-macam Pak. Nah disitulah kemudian kita bertafakur dan bertadabbur, bersyukur. Ketika kita keluar rumah itu kemudian memperbanyak rasa syukur kita, kemudian mengambil banyak-banyak yang namanya hikmah. Mengambil hikmah. Syukuri terus pundi? Ya misalnya pingine mangan nang restoran misalnya. Kok tiba-tiba ndelok ana wong tuku cilok niki wau. Wah, akeh wong tuku cilok berarti gak kudu nang restoran.
iso nang seafood tapi gak kudu restoran, tapi seafood sing pinggir dalan. Tibake regane ngepuk. Kalkulator rusak. Makanya kalau saya sama istri saya, nek sampean kate jajan, iku takono regane dhisik. Kadang izin, Bu, kadang izin. Engko dikira kok gak duwe duit, babah. Nah, timbangane kena kalkulator rusak. Wah, teng TikTok, teng Instagram kuatah kan iku. Kenapa postingan mek mangan apa mari regae 300.000 misalnya. Ndak apa-apa, tanya harga, dan itu syar'i sekali. Ketika kita mau beli itu, ini sebetulnya kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i, Pak, kita itu akad jual beli di atas, di depan, Pak. Nah, dia kan kadang-kadang pesen. Gak gelem delok sebelah kanan ngeten mboten purun, Pak. Sebelah kanan ini apa? Harga ya. Wis kebaya. Betang-betang mari bayaran bonus ya, gak gelem delok sebelah kanan, delok kene. Ya toh? Langsung menune, enggak hargane. Langsung pesen. Begitu bile metu, wah ngeluh, cekot cenut gitu ya. Padahal yang syar'i itu ditanya harganya ini berapa. Harganya berapa, kemudian sudah sepakat, ya sudah, dibayar baru ambil. Itu syar'i sekali. Nah, sedangkan kemudian banyak sekarang ini malah kemudian wis gak takon rego, langsung jopok nyonduk, beli baru bayar. Ya sebetulnya kalau bayarnya di belakang nggak apa-apa, tapi adanya kesepakatan bahwa ada harga yang disepakati. Oh, kalau kita beli ini harganya sekian, itu penting. Makanya ketika nggak ada harga, jangan malu untuk kemudian tanya ini tuh harganya berapa, supaya jelas, supaya kemudian tidak menjadi korban kalkulator rusak. Penting ini. Ada ganti mic ya, sini, nggak apa-apa. Mati juga, nggak apa-apa, ini masih aman, masih bisa. Jadi kemudian kita memperbanyak rasa syukur kita, dan kemudian mengambil hikmah yang kemudian yang kita dapati dari perjalanan selama kita melakukan perjalanan, baik berangkatnya apalagi ketika pulangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menarik pada fikih traveling itu, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, as-safaru qita'atun minal adzab, bahwa bepergian itu, traveling itu adalah bagian dari azab. Kok bisa? Nah, ini diteruskan, yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Karena apa? Seseorang itu akan terhalang atau terganggu terkait dengan makan, minum, dan tidurnya. Jadi orang yang bepergian, Pak, orang yang safar itu akan terganggu comfort zone-nya. Kan biasanya saelek-eleke omah kita lah, Pak, misalnya ngekos tang ngontrak, saelek-eleke kasur ade, panggah enakan iku, Pak. Senajan kita itu apa bahasa Indonesia ya? Wis pokoke senajan lah, wis jenengan gak ngerti, gak ngurus kula. Pokoke ngoten lah. Meskipun kemudian ketika kita traveling, Pak, itu kita nginep di hotel bintang 4 lah atau bintang 5. Enak, Pak. Kalau sehari, Pak. Karena apa? Bayar ini kecuali sakit rembes saking kantor, Pak. Nggak masalah, seminggu nggak masalah. Rembes aman. Gitu, apalagi tugas kerja luar kota misalnya, atau itu dari kantor budget bintang 5 tiba nang kono bintang 7. Golek luyane. Nah, ini orang cerdas, Pak. Ya kayak gini orang cerdas. Kemudian apa? Fa idza qadha ahadukum nahmatahu minas safari falyaj'al ila ahlihi, bahwa kemudian bila seseorang itu telah menemukan maksud safarnya, hendaklah dia menyegerakan kembali kepada keluarganya. Jadi nek wis hajatnya sudah terpenuhi, maka ndang-ndang mulih. Ojo mari ngono mblewakrak sik nang ndi ngono. Dadi tugase mek sedina, tapi mari ngono 3 dinane mblewakrak sing ora. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang safar itu, orang yang bepergian itulah bagian dari
azab. Karena itu tadi, orang yang bepergian itu adalah kemudian meninggalkan comfort zone-nya dia. Kalau kita melihat zaman dulu, safarnya orang dahulu itu gak ono sing kaya awake dhewe. Barangkali mek sedino atau bahkan cuma 2 jam, 3 jam. Safarnya orang dulu itu bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Nek saiki awake dhewe iso numpak, bisa naik kereta api, bisa naik pesawat. Kalau orang dulu jalan kaki, numpak unta berbulan-bulan. Makanya saya sering itu mengatakan kepada santri itu, gak apa-apa mas, gak apa-apa mbak, sampai niku gak dadi wong sugih, gak masalah. Gak dadi wong sugih gak masalah. Apa meneh sampai tuwek misalnya, ditakdir oleh Allah kok ya panggah ngene ya misalnya. Omah misalnya ngekos, ngontrak misalnya, sampai tuwek panggah gak masalah. Wong sakniki zaman pun canggih. Zaman pun canggih. Misalnya mobil ya duwene mek Avanza, tapi pengen duwe Alphard misalnya. Ya nyewa ya gak masalah. Sedino misalnya. Sing penting wis tahu jajal, gak kudu duwe kok, sing penting wis jajal, ndak masalah. Mari ngono cek apa? Cek iso syukur. Mari numpak Alphard, alhamdulillah, tibake panggah luwe enak, Avanza e panje. Nggih soalé niku wau, tibake nyewa sedina ya 2 juta. Tapi artinya apa? Gak kudu maksa duwe. Misalnya gak ketakdir duwe omah di perumahan misalnya, ya itu tadi ngekos, tidak masalah. Bisa kok healing di hotel misalnya, cari misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, cari hotel yang ada kolam renangnya atau yang estetik yang sekarang itu nggak masalah, kan nggak harus punya kita, nyewa ya cukup. Yang penting apa? Tombo, pengen sudah selesai. Ya sekedar itulah kita. Malah saya itu misalnya di rumah orang tua saya ada kolam renangnya, gak tahu digawe ya kan? Harapannya apa? Engkau lek ono putu-putu misalnya iso renang, gak tahu digawe ini mek pisan tok. Awal-awal tok, sampai saiki ora tahu digawe. Lek pengen renang panggah nang kolam renang nang jobo, gak kegawe. Bahkan ada misalnya apa teater room misalnya untuk bisa nonton bioskop, apa nonton film, bisa untuk karaoke, gak tahu digawe ya kan? Gak pernah dipakai. Pengen nonton ya tetap di bioskop. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Rumah itu yang paling asasi itu ya mek kamar karo jeding. Ruang tamu ya gak tahu digawe. Bahkan apa? Gusmus panjenengan Semerep Gus Mustafa Bisri itu, beliau itu pernah ditawari oleh santrinya itu ngeten, Gus, rumahnya panjenengan saya bangunkan nggih. Saya bangunkan yang bagus. Wis jenengan terserah. Jenengan pengennya bangunan seperti apa gaya klasik atau gaya Eropa, terserah jenengan. Semuanya saya tanggung. Misalnya ditanggung sama Oma Estate ya. Pun jenengan terserah. Mau desain yang seperti apa saya penuhi. Jawabannya Gusmus dos pundi? Gak. Lah lapo. Ngapik-ngapik no oma sing menikmati itu orang lain. Tapi ini fatwa kayak gini tidak menguntungkan arsitek, tidak menguntungkan kan bahaya. Jadi menurut Gusmus lapo ngapik-ngapikin omah cukup koyo ngene. Wong aku ya nang omah mek nang kamar, seluwehnya ya di luar, di pondok, di masjid ngajar, ngaji, mulang santri. Selebihnya pulang wis nang omah nang kamar turu istirahat, sudah. Lapo ngapik-ngapikno omah apik ngene-ngene. Sing seneng sapa? Orang yang lihat. Kita nyetir mobil misalnya, mobil modif apik ngene. Sing delok sinten? Orang lain yang di luar. Ya kita paling iso ndelok pas ono kaca gede. Nah, menaik mobil ada kaca besar baru bisa ngocok, wah tibake mobilku api. Tapi ya hanya sekilas itu saja, selebihnya orang lain yang menikmati. Tapi ini sekali lagi fatwanya Gusmus tidak cocok untuk oma estetis sok kukut di perkara nek wong koyok Gusmus kabeh. Jadi ya cukup 1-2 aja. Cukup 1-2 yang seperti Gusmus. Kemudian ada salah satu hadis lagi. Biasanya kita itu kemudian akrab dengan salah satu hadis itu sumu tasihhu. Gitu. Sumu tasihhu. Berpuasalah maka kamu sehat. Kalau ini hadisnya Nabi, safiru tasihhu. Bepergianlah, travelinglah, healinglah, maka engkau sehat.
Ya karena tujuannya itu, kita traveling, kita healing itu kan ben fresh. Panjenengan mangke ada acara misalnya mau healing kemana, harapannya kan pulang-pulang fresh. Tapi biasanya pulang-pulang tambah pusing. Traveling, healing, pulang-pulang tambah pusing. Wong over budget. Jenenge wong traveling Pak, pengalaman saya mau kemana aja, gak mungkin. Wis di budget no, 2 juta misalnya. Gak mungkin 2 juta. Wis mesti over budget. Lek gak 3 juta petang juta. Iku sing garai pusing. Jadi makanya ketika panjenengan mau bepergian, ya wis dianggarkan budgetnya lek 1 juta, ya berarti ditambahi 1,5 juta tak 2 juta sekalian. Supaya apa? Ketika pulang-pulang kok tambah pusing. Wong healing, traveling, refreshing, CE apa namanya? CE kemudian enak, ben sehat, mulai-mulai tambah pusing. Soalnya apa? Over budgeting. Makanya dikatakan safiru tasihhu, bepergianlah supaya kamu sehat, karena kemudian ketika kita pergi ke suatu tempat itu kemudian kita mentadaburinya, gak cuman sekedar mek foto-foto, mek video-video, mek kemudian begecekan, pokoknya ono konten mulai wis, ndak begitu. Maka yang biasanya dicontohkan oleh para ulama, para salaf kita, ketika kita nyampe di tempat itu kita cari tempat sujud. Napa tempat sujud? Nek ono masjid syukur, lek gak ono masjid ndak masalah, tempat sujud. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Kalau di masjid kita sholat tahiyatul masjid, kalau nggak ada masjid kita bisa sholat mutlak. Nah disitulah kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa perjalanan kita diberikan keselamatan. Nah itu, yang penting ikut dhisik. Kayak nang Bromo misalnya, angel kan, golek tempat sujud. Ya isok sujud sak nggon misalnya. Atau jangankan golek tempat sujud, kate sembayang subuhe angel. Soalnya apa? Kedisian sunrise lah. Wong nang Bromo golek sunrise. Kapan sembayange pas nang Bromo kira-kira? Berarti sakmono akeh wong iki gak ono sing sembayang. Gak ono sing sembayang subuh. Makanya kemudian di situ sekarang udah ada masjid atau musola yang bagus sekarang di Bromo itu, kemudian sebelum sunrise sholat subuh dhisik mari ngono ke sunrise. Atau kalau enggak kita bisa kok misalnya kita pergi kemana langsung bawa sajadah kecil. Yang penting bisa untuk tempat sujud kita, Pak. Tempat sujud itu apa sih? Bukan yang satu gini, Pak. Untuk kepala kita, cukup untuk kepala kita. Bahkan saya itu kan seringnya touring, Pak, naik motor itu. Sering, Ustadz, ini gimana baju saya ini najis apa enggak? Ya pokoknya lek sampean enggak yakin di baju sampean panjenengan itu ada najisnya berarti suci. Begitu saja. Jadi enggak usah ribet. Kalau kata Abah itu kan Islam itu mudah. Jadi kalau tidak yakin ada najisnya berarti suci, ya berarti langsung sholat saja, langsung sholat. Cukup bawa sajadah yang kecil, yang penting ada alas untuk tempat kita bersujud, ya udah sujud aja di situ, sholat di situ. Meskipun kadang-kadang ya butuh mental yang besar memang, apalagi di outdoor gitu, mari ngono, dia sholat dewi. Akhirnya kok ono sing video di viral no, oh, masya Allah, ini ada orang yang takwa sekali, soleh sekali, viral. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, monggo kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan.